Indonesia, salam Nusantara, dari Sabang sampai Maroko, dari Malang sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3:3-6. Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14:6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan juga Petrus mengatakan dalam 4:12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus, karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Mantap. Dan Paulus mengatakan dalam Kisah Rasul 16:1, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan istri rumahmu. Puji nama Tuhan. Selamat sore baik kita semuanya. Kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan terus menyertai kita, dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan menyertai hati dan pikiran kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa. Terima kasih Engkau berkati semua audiens kami dengan segala pergumulan hidup mereka. Tuhan menjadi penolong bagi mereka. Dan sebentar kami mendengarkan renungan-Mu, firman-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Saya akan membacakan Filipi 3 ayat 1 sampai dengan 3. Demikian bunyi firman Allah. Akhirnya saudara-saudara, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan nilai kepadamu tidaklah berat bagiku, dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, dan hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang yang bersunat, yang beribadah oleh Roh Allah, dan bermegah dalam Kristus, dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Puji nama Tuhan. Tema kita adalah sikap hidup kita. Tentu sikap hidup kita itu menentukan nilai-nilai yang akan kita bangun. Kalau sikap hidup kita berpadanan dengan firman Allah, berpadanan dengan Kristus, maka nilai-nilai Kristuslah yang akan kita anut. Tapi apabila nilai-nilai nilai-nilai dunia ini, kita akan menganut nilai-nilai dunia yang akan membawa kehancuran bagi kita. Nah, dikatakan oleh Alkitab, sikap kita yang pertama terhadap Tuhan adalah hidup dalam sukacita. Hidup dalam sukacita Tuhan, memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan. Itulah sikap yang harus kita adakan dalam hidup kita. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap jiwa. Karena apa? Dia sudah terlebih dahulu mengasihi kita dan menyatakan seluruh perhatiannya, kasih sayangnya kepada kita. Nah, perlu kita balas dengan sesuatu yang baik dari hidup kita. Bukan karena kita ingin memberi keselamatan, memberi kehormatan, tidak. Tetapi rasa ungkapan syukur kita kepada Tuhan, maka kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Puji nama Tuhan. Sikap kita ini penting, sikap terhadap Tuhan ini penting. Karena ada banyak orang tidak mau bersikap tentang Tuhan. Satu contoh, ketika mereka dalam pekerjaan, mereka tidak mau berdoa, mereka tidak, atau dalam restoran, mereka tidak mau menunjukkan bahwa mereka orang percaya yang harus berdoa, mengucap syukur, berkat yang sediakan. Kita sebagai orang percaya dimanapun kita ada, kita harus penuh dengan sikap hormat kepada Tuhan. Karena Alkitab mengatakan, aku menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Dimanapun engkau ada, di kantor, di tempat tugasmu, di rumahmu, di sekolah, dimanapun kita ada, di berbagai tempat kita ada, Tuhan menyertaimu. Tapi tidak banyak orang menyadari kehadiran Allah di tengah-tengah di mana mereka ada. Kenapa? Pola pikir mereka, pola tindak mereka, pola berbicara mereka seperti orang dunia, bahwa Tuhan itu tidak ada. Tapi kalau orang yang ada dalam Tuhan, mereka akan mengatakan, dimanapun aku ada, tidak akan pernah tersembunyi. Kemanakah aku dapat lari? Ke gunung, ke hutan, ke lembah, ke dunia orang mati. Tuhan ada di sana. Ada. Jadi sikap kita itu penting untuk mempermuliakan Tuhan. Dan yang kedua, sikap hidup terhadap musuh-musuh kita. Jadi sikap hidup kita terhadap musuh-musuh tentu berbeda dengan sikap hidup kita terhadap teman-teman seiman.
Berbeda dengan teman-teman yang betul-betul memperhatikan kita. Alkitab katakan sikap hidup kita terhadap musuh adalah kita harus berhati-hati terhadap anjing-anjing. Keras ya. Anjing makan kotor muntahnya sendiri. Sudah ya, ada banyak seperti anjing-anjing, tapi ada banyak juga anjing itu yang setia, yang baik ya. Jadi kita katakan berhati-hati terhadap anjing-anjing liar. Anjing-anjing yang tidak mengetahui siapa tuannya. Dan terhadap orang-orang seperti itu hati-hatilah. Kalau tabiat kita seperti anjing, seperti firman Allah, wah, alangkah tidak menyenangkan. Dan terhadap orang-orang seperti itu, terhadap orang-orang beriman, berhati-hatilah supaya kamu jangan dicabik-cabiknya dan dihajar. Terhadap pekerja-pekerja yang jahat, berhati-hati terhadap juga pekerja-pekerja yang jahat. Dulu saya punya pekerja, ya, di sini makan, di sana makan, di sana makan, di sini disuruh bilang tidak makan, minta makan kepada bisa makan. Saya berkata, anjing saya aja pun nggak sampai hati saya nggak kasih makan, apalagi manusia. Lalu kemudian ada lagi pekerja ini menghasut macam-macam. Masa anjingnya dikasih makan yang enak-enak, saya dikasih makan makanan basi. Anda kalau tahu, saya kalau makan itu, kalau makan kami makan satu meja. Karena saya waktu perayaan saya pertama di Kota Magetan, itu pendeta saya mengajar saya untuk berbuat seperti itu. Makanya kalau makan bersama. Tapi ada pekerja-pekerja saya dulu, yaitu dia makan lebih dulu dari bosnya. Saya ingatkan dia sebagai kenapa tidak menikmati berkat Allah itu bersama dengan ucapan syukur. Udah lapar, kalau satu kali nggak apa-apa, kalau hampir terus menerus habis lapar, ya memang semua lapar. Tapi perlu persiapan menyediakan makanan supaya cepat makan di meja. Tapi dasar manusia ya, berhati-hati terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Terus terhadap penyunat-penyunat yang palsu, kita harus berhati-hati. Sunat sana, sunat sini, sunat lahir, ya, menekankan sunat lahir bukan sunat hati lagi. Paulus mengatakan supaya memang ada yang sunat secara katanya disunat, itu sunat. Tapi ada orang-orang yang memutarbalikkan itu supaya semua orang kalau tidak masuk surga. Jadi sunat yang diinginkan oleh Tuhan dalam perjanjian baru adalah sunat yang sunat hati. Bagaimana engkau sunat tapi engkau korupsi, engkau sunat tapi engkau menipu, engkau sunat tetapi engkau melakukan hal-hal yang jahat, engkau sunat menghalalkan semua cara, engkau sunat engkau benci terhadap orang-orang, benci bahkan terhadap sesamamu sendiri. Bagaimana? Tuhan itu sebabnya Tuhan mengatakan sunat hati itu supaya engkau bisa memperlakukan orang ya terhadap musuh harus hati-hati, bukan membencinya ya, ingat, tidak membencinya, tapi berhati-hati supaya engkau tidak masuk dalam mangsanya. Yang terakhir, sikap hidup dalam roh ya. Jadi kita beribadah kepada roh Allah, di mana kita memuji, menghormati dan menyembah, sujud syukur. Kita bermegah dalam Kristus, bukan bermegah pada kebanggaan kita, kegantengan kita karena kejenggotan.
Kita tidak bermega karena jenggot ya. Ya, ini saya belum memotong jenggot saya ini. Orang bilang, kenapa Pak nggak dipotong aja jenggotnya? Saya bilang, selama berapa puluh tahun, hampir 60-an tahun, saya nggak pernah pelihara kumis, nggak pernah pelihara jenggot. Terus kemudian saya ingin melihat apa jenggot saya itu kayak gimana ya. Tapi bukan soal jenggot ya, bukan soal jenggot. Mau berjenggot mau tidak, yang penting hatinya kudus di hadapan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, hidup berkenan di hadapan Tuhan, hidup taat kepada Tuhan. Bukan soal jenggot, soal kumis, soal alis, soal rambut, soal bukan, tapi soal hati yang sungguh-sungguh bangga terhadap Tuhan, terhadap apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupannya. Dan sikap hidup kita ini penting kita perhatikan terhadap Tuhan, terhadap musuh-musuh kita, terhadap sikap hidup di dalam roh. Dan yang mau saya ingatkan adalah Tuhan itu kan maha hadir. Roh ada di mana-mana. Dan kalau engkau hidup betul-betul menghargai, menghormati Allah, saya yakin dan percaya dimanapun engkau ada akan senantiasa mempermuliakan Tuhan dan mengagungkan Tuhan. Karena apa? Engkau tahu siapa Tuhan yang engkau sembah. Dia bukan Allah yang mati. The eyes of the Lord are in every place, beholding the wicked and the good. Mata Tuhan ada di segala tempat untuk melihat orang berbuat jahat atau berbuat baik. Dalam Amsal 15 ayat 3. Jadi kalau Tuhan ada bersama dengan engkau, kau menyadari Tuhan akan menyatakan segala kebaikan kepadamu. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, biarlah kasih-Mu, kekuatan-Mu menyertai kami di dalam nama Yesus. Dan kami juga berdoa kiranya Tuhan menolong kami menyatakan segala kebaikan. Biarkan firman-Mu berada dalam. Kalau engkau sedang sakit, apapun sakit penyakit, marahkan tangan-Mu kepada Tuhan. Kita berdoa dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka alami, epilepsi, lumpuh, diguna-gunai, dirasuh setan di dalam nama Tuhan Yesus. Jantung, koroner, gagal ginjal, kista, kanker, tumor, dan berbagai penyakit dan kelemahan tubuh. Dalam nama Yesus kami perintahkan keluar, dan oleh biru Yesus engkau sembuh, oleh kuasanya engkau sembuh. Kalau engkau sedang mengalami penderitaan, masalah yang besar, arahkan tangan kepada Tuhan. Lihat tangan-tangan yang diarahkan kepadamu, engkau berjanji untuk memberi kelegaan bagi mereka. Tuhan, tolonglah mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, segala persoalan mereka engkau selesaikan dan jawab sesuai dengan kebutuhan mereka. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat sore. Kalau kita mau istirahat, jangan lupa untuk membaca firman Allah, memperkatakan firman Allah dalam hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Dan ingat kalau dan juga untuk memperkatakan firman Allah sebelum kita tidur. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Dan jangan lupa, kalau Anda ingin berdonasi, ada nomor berdua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap.